يا رب لا إله إلا الله اللهم بارك فينا بالله لا تكن شرا Oleh berkata pengarang kitab, dan ketahuilah olehku bahwasanya obat yang menegakkan daripada mengumpat itu, bahwa engkau berpikir pada disiksa yang datang daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti dipindahkannya kebanyakan orang yang mengumpat kepada lembaran tulisan amal orang yang diumpat. Jadi ujar pengarang kitab, sadarlah, ketahuilah bahwasanya obat yang bisa mencegah kita daripada mengumpat. Mengumpat ini artinya mengumbar aib orang lain atau menceritakan kejelekan orang lain. Apa obatnya, apa caranya, kayak apa caranya supaya kita ampi memandirakan aib orang. Jadi ujian sidin cara yang paling ampuh supaya kita ampi memandir keaiban orang lain adalah dengan merenung, memikirkan bahwa apa? Bahwa siksanya genal, yaitu apa siksanya? Dipindahkannya pahala yang kita dapatkan. Kita joget menyambat baik kurang, jadi pahala kita berpindah kepada orang yang kita sambati. Ini seandainya gawian kita mengumpat atau menyambat keaiban orang, menyimpan orang, pahala kita itu seumpama kita ada pahala juga. Seumpama ada bisi pahala kita amal ibadah, dari amal ibadah yang kita gawi berpindah kepada orang yang kita sambati. Jadi sederhananya kita menyambati orang itu sama dengan kita mentransfer pahala kita. Orang gratis dapat pahala, kita ada habis pahala gara-gara itu ya, gara-gara katujuh menyambat orang. Gara-gara katujuh menyambat orang, maka dipikirkan naik. Biasa apa kita beribadah, kalau dapat pahala, dapat apa-apa, pahalanya berpindah ke orang lain. Uyuh kita rugi beribadah. Baca Quran saban malam, tapi siangnya nyambati orang. Ada bernilai pahala, ada bernilai bacaan Quran kita. Rugi. Saban malam tahajud, mesti Jepang tahajud, tapi bila besokan katanya mangkusing. Mangkusing orang, menyambati orang, orang kejinan disabat. Model seorang itu kayak paling sempurna sudah hidup. Jadi dipikirkan siksanya, ancamannya adalah berpindahnya pahala kita kepada orang lain. Namun sudah kita ada divisi pahala, apa yang ditransfer, apa yang didapat, kita sudah ada divisi pahala, habis sudah pahala, maka keaiban orang yang dosa-dosa ada di orang itu dipindahkan kepada kita namanya berarti. Dosa orang kita nama mikolnya, kita namanya apa? Dosa orang dipindah ke kita. Jadi catatan kita orang diampuni,
dihapusin dosanya, itu pindah ke kita gara-gara kita ketujuh menyambat orang tadi. Ruginya bang, rugi. Maka oleh karena itu wajar pengarang kita dipikirkan. Kalau hendak menyambat orang itu dipikir dulu, agar siapa yang rugi. Maka tilik olehmu akan kecelakaan engkau. Maka berbimbang engkau dengan diri engkau lebih baik daripada berbimbang dengan diri orang lain. Berbimbang. Ya pengarang kita tilik olehmu akan kecelakaan engkau. Maksudnya tilik itu koreksi diri dulu kita. Yang penting kita itu mengoreksi diri kita seorang. Yang penting dengan sehat pengarang kita Jasidin. Yang penting itu, yang utama itu mengoreksi diri seorang. Jangan mengoreksi orang lain. Berbimbang engkau dengan diri engkau lebih baik daripada berbimbang dengan diri orang lain. Maksud berbimbang ini mengoreksi. Kita mengoreksi diri kita seorang itu lebih baik dan lebih utama daripada awal mengoreksi orang aja. Kita sendiri pun banyak visi kekurangan. Lebih baik kita mengoreksi kekurangan kita, sibuk mengoreksi kekurangan kita daripada ketujuh mengoreksi orang lain. Kita tuh jangan sampai mengoreksi orang lain ketujuh benar, tapi dikoreksi diri seorang ada, jangan. Ya pepatah itu apa? Gajah di pelupuk mata ada kelihatan sama seberang kelihatan. Pepatahnya dia. Kalau kita nih mengarang hidup di kampung, melihat orang lain makin aneh-aneh, atau lihat orang makin lain pada kita, disambut ya. Memandirkan orang lain itu sejam, masa kurang waktunya. Kalau memandirkan kebaikan orang itu sejam, kurang waktunya 2 jam perasaan. Padahal pada itu belajar pengarang pilih olehmu akan kecelakaan engkau. Maksud pilih kecelakaan engkau ini adalah kita mengoreksi diri seorang. Kita belajar ilmu tasawuf ini, belajar bagaimana supaya diri kita ini menjadi lebih baik saban hari. Belajar tasawuf ini belajar pembersihan diri, dimulai dari diri kita. Kita mengoreksi ke diri kita masing-masing. Itu belajar tasawuf. Belajar tasawuf itu bukan hendak mengoreksi orang, itu salah. Tapi kita belajar tasawuf itu belajar untuk membersihi diri. Maka berbimbang engkau dengan diri engkau lebih baik daripada berbimbang dengan diri orang lain. Ujar almarhum Abah Guru Kapuk Jasidin, mana sakitnya antara bisul sabiji di awal seorang dengan bisul 10 biji di awal kurang. Kira-kira sakit mana itu? Seorang diisi bisul sabiji, orang lain ujar sidin diisi bisul 10. Mana yang sakit? 10 kan sabiji kan? Yang sakit adalah yang sabiji, yang ada di awal seorang. Yang sakit di awal seorang, di awal orang itu orang juga merasakan. Biar orang 10 biji gak seorang sebiji, tapi di awak seorang lebih bagus mau bagian yang sebiji di awak orang di awak seorang ini daripada mau ngurusin yang 10 biji di awak orang. Itu kisahnya. Jadi kita lebih bagus, lebih berutama mengoreksi diri kita daripada mengoreksi orang lain. Misalnya jangan ketujuh, jangan gaulian kita itu untung kita ini ketujuh mengoreksi keaiban orang lain. Mengoreksi keaiban orang lain ini alhamdulillah kita bakalan hidup bertetangga. Gara-garanya ini gara-gara untung ada bertetangga. Gara-gara pendirian, gara-gara aktif.
karena mulut badan binasa. Mulutmu harimaumu, pepatah. Dan jika ada pada engkau dosa yang kecil, maka ketahuilah olehmu bahwasanya membuat dosa besar orang yang lain. Nah, maksudnya itu, jika di diri kita nih ada kesalahan, ada keaiban, ada kekurangan baik kita mau urusin itu, lebih baik mengurusin dosa ada di awal kita ini. Karena apa? Karena dosa yang ada di awal kita ini yang menjadi mudarat besar kita. Walaupun orang lain bisa dosa yang lebih gena, orang bisa dosa gena, keaiban gena, cuman seorang ada juga sih lebih bagus kita mengurusi keaiban kita daripada mengurusi orang lain. Walaupun sebenarnya orang lain itu ada juga dosa bahkan lebih gena daripada kita. Seumpamanya nih dosanya lebih gena, lebih banyak. Misalnya nih, misalnya seorang ada juga mengisi kesalahan keaiban, lebih baik mengurusi diri keaiban yang ada di diri kita ini walaupun sedikit daripada mengurusi aib orang yang benar. Karena apa? Karena mudaratnya yang kita rasakan langsung itu adalah yang ada di awal kita, ada di awal orang lain. Ini jar pengarang kita Jasidin, dan jika ada pada engkau dosa yang kecil, maka ketahuilah olehmu bahwasanya mudarat dosa yang ada di awal kita itu lebih besar daripada yang dari orang lain, yang ada di awal orang lain. Dan jika tiada ada pada engkau pencelaan, maka ketahuilah olehmu bahwasanya jahil engkau akan pencelaan diri engkau itu adalah sebesar-besar segala pencelaan. Dan ujar Sidin, jika pian jangan kita Jasidin gak ada tahu, ada merasakan, gak ada tahu nih bahwa diri kita ini ada keaiban, ada kecelaan, ada dosa yang kita gawe, itu sebesar itu Jasidin adalah sebesar-besar kecelakaan, sebesar-besar aib, sebesar-besar kesalahan orang itu adalah orang tersebut ada menyadari bahwa dia berisi kesalahan. Ingat itu ya, ini dibanding kamu tatamu orang macam ini, nah, ia merasa dirinya ada bisi kesalahan. Yang ada pernah mengoreksi diri, sibuk kau mah mengoreksi orang lain aja. Ini ciri orang yang merasa dirinya ngaranya ada bisi kesalahan, itu adalah cirinya apa? Katuju benar mengisahkan orang lain. Aib orang dikisahkan, aja sakampungan, tahunya kalau di kampung situ aib orang. Biasanya apa tahu aib orang itu? Ada dalam kepentingannya daripada dapat kisah benar ya sejujurnya. Padahal kalau kita di dalam agama kita, dalam agama Islam nama pelajari ada aib orang itu ditutupi, ada kesalahan orang ditutupi, kadang nanti dipisahkan ke situ kemari. Itu aib orang itu ditutupi. Aib seorang aja harus ditutupi. Aib kita nih, kita berhari besi aib ada kesalahan, bertaubat kita. Nah, maka setelah kita bertaubat, bila taubat kita jujur, maka kesalahan kita yang berhari-hari, dosa-dosa kita yang pernah kita gawe berhari, jangan dikisahkan. Mamanya berhari ya, kisahnya berhari lagi sekolah pacar 5, dikisahkan ke orang lain lagi sekolah. Aku jalan lagi sekolah pacar 5 berhari, itu kada boleh dikisahkan. Aib seorang itu kada boleh dikisahkan. Bila kan masih kau mengisahkan aib seorang, itu tandanya orang itu belum bertobat. Ya, bila orang itu bertobat, taubatnya jujur, dia pasti menyesal. Bila menyesal menggawe pasti menutupi. Oh ini kada berkisah sebab mati. Aku punya misi pacar. Aku berikan guruan nih. Lagi sekolah itu jangan dikisahkan berhari-hari itu. Yang keaiban kita berhari, yang sudah kita taubat, yang kita jujur ambil, itu jangan dikisahkan lagi. Jangan dikisahkan lagi, tutup buku sudah itu. Itu tandanya kita taubat kita diterima. Mengisahkan aja ada lagi. Ini di diri kita lah. Mengisahkan aib diri kita seorang kada boleh, apalagi mengisahkan aib orang lain kada boleh. Dan makanya jerulat minggu-minggu nanti dahulu itu ulun kisahkan bahwa Rasulullah itu waktu Isra Mi'raj itu melihat
orang nang dina ketika beliau melintas di neraka itu banyak melihat orang nang muntungnya, bukan muntungnya sih, tapi lidahnya, ilahnya ditatang. Oh, ilah ditatang. Kenapa jadi ilah ditatang? Itu karena di dunia, semasa di dunia gawiannya adalah benar memandirakan orang. Kata benar memandirakan orang. Nah, itu sebabnya itu duduk-duduk kakak kalian di pinggir jalan kepandiran. Asalnya kan biar biasa aja sampai maliban. Si anu tuh dia balaki pulang terserah orang ini balaki kan ada apa. Nah, ini kata gimana memandirakan. Nah, model ini kan pandiran gak ada bermanfaat sebetulnya. Tapi sudah menyinggung ke arah kehidupan orang lain atau keaiban orang lain menjadi dosa. Kita tadi kata benar menyambat orang lain dulu di pinggir jalan di gerdok umpamanya yang bisa kehidupan orang pampirnya menyerempet kan keaiban orang lain. Nah, ini syarat taubatnya ngalih telah memandir orang ini syarat taubatnya ngalih. Syarat taubatnya ngalih. Namanya orang dibandingkan dengan orang yang meninggalkan sembahyang. Kalau orang meninggalkan sembahyang harga boleh, misalkan kita tinggalkan sembahyang. Nah, yang penting syaratnya 3. Yang pertama menyesal, yang kedua hampir menggawi, artinya kada bakal mengulangi kada meninggalkan sembahyang lagi. Yang ketiga mencita-cita kada mengulangi lagi. Ini bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Selesai urusannya situ, sembahyangnya dipotongnya, dibayarinya, hari ketinggalan, dipotongnya selesai. Tapi kalau orang yang menyambat orang lain, di sampingnya menyesal, di samping itu sampai menggawi, yang ketiga mencita-cita kada mengulangi lagi, yang keempat alih syaratnya minta maaf lawan yang bersangkutan. Ayo. Lamun kada minta maaf, apa kabar? Ayo situ lagi situ mahir nyambati orang misalnya lah. Banyak kada minta maaf masih berdosa. Ada barang orang yang kita ambil boleh kan? Nah, ini seumpamanya kita mudah-mudahan jangan nih kalau ada yang gawi menyambat orang apa sarabat itu syarat taubatnya tangalih. Ini harus minta maaf lawan yang bersangkutan. Lamunnya orangnya memaafkan selesai urusannya, tapi lamun kada belum kau masuk surga lagi nih tuh masih ada dosa. Ini mola umat Rasulullah banyak masuk neraka ini gara-gara dosa makhluknya. Dosa yang berkurang, dosa mengambil harta orang, dosa menzalimi orang dan sebagainya. Orang sama makhluk dosanya benar. Bahkan menurut riwayat dosa menyakiti makhluk, dosa menyinggung makhluk, dosa menyambat makhluk, dosa berkaitan dengan makhluk itu lebih besar daripada dosa marotor Ka'bah. Marotor Ka'bah itu dosanya genal lagi orang yang menyambat keaiban orang, genal lagi dosa orang yang menyakiti makhluk, menyakiti manusia. Kemudian jika sunyi engkau daripada kecelaan, maka hendaklah engkau syukur akan Allah Ta'ala karena ganti bagi mengumpat orang itu, karena mengumpat itu sebesar-besar kecelaan. Tapi setelah kita koreksi, kita muhasabah diri kita ini tak masuk, alhamdulillah gawian kita ini sudah kada menyambati orang, kada menyakiti orang dan sebagainya, maka bersyukurlah. Bersyukur ini maksudnya banyak ibadah. Orang syukur itu ibadah. Memakai nikmat yang Allah berikan itu juga bisa ibadah, itu arahnya syukur. Itu arahnya bersyukur. Mengarang
Sedangkan bersyukur itu adalah memakai nikmat Allah kesan beribadah, itu orangnya bersyukur. Nah, ini sudah Allah takdirkan kita nih misalnya awam mampu menjaga diri daripada menyakiti makhluk, maka bersyukurlah. Bersyukur ini maksudnya banyaki beribadah. Sudah kawa menahan diri daripada memanggil orang, bagus. Nah, itu bersyukur pulang. Bersyukurnya kayak apa? Gunakan montong itu gesan membaca Al-Quran, gesan berzikir, gesan bersolawat. Itu bila sudah kawa menahan diri daripada menyambati orang, maka sehingga sudah kawa menahan diri menyambat orang, maka ganti ibadahnya dengan syukur. Syukur ini beribadah maksudnya, gunakan untung biasa sebagai ibadah. Itu syukur, mensyukuri nikmat besi untung. Nah, maka Allah Ta'ala banyak memberikan kita nikmat. Di samping untung, Allah Ta'ala berikan kita mata. Dengan mata kita kalau melihat, alhamdulillah. Maka mensyukuri nikmat mata adalah memakai mata tersebut biasa beribadah, diantaranya membaca Al-Quran, membaca zikir-zikir, mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, itu syukur besi mata. Syukur besi betis pulang. Dipakai betis tadi gesan kemana? Gesan ke masjid, gesan ke majelis ta'lim, gesan ke majelis zikir. Itu ngarannya syukur. Besi kendaraan hanyar, dipakai kendaraan hanyar. Dipakai kemana? Dipakai ke majelis ta'lim, dipakai gesan ke masjid, dipakai gesan menolongi orang. Itu syukur ngarannya. Bila ada orang hendak tempat ke majelis dibawa, syukur besi kendaraan hanyar, baju hanyar, syukuri juga. Harga tukar baju 1 juta namanya, dibawa kemana? Bawa pengajian. Tukar baju jubah misalnya harga 1 juta, bawa ke kampung. Nah, ini baju ke pengajian buruk, ke pasar, ke pengantin hanyar baju. Nah, talipang namanya itu talipang. Talipang. Bahanur hendak ke masjid, hendak ke langgar, nang rongkang dipakai. Baju ke pengantin, nah baju nang hanyar, nang musala, nang rongkang dipakai. Nah, talipang atau ngarannya. Ini ajaran apa namanya? Kalau ajaran bisa kumpul itu baju hanyar itu bagus dipakai kesan ke majelis. Kalau ke majelis itu bagus. Itu baju-baju yang terbaik lah kita dipakai. Kita ke rumah Allah, ke masjid, hadir ke sholat berjamaah itu kalau di Martapura itu bagus dipakai nang bagus nang dipakai itu nang terbaik pakaiannya. Karena apa tadi tujuannya bukan hendak bersombong-sombong ada, cuman maksudnya itu supaya mensyukuri nikmat isi baju nang bagus tadi tulisannya. Dan masa sesuaikan kemampuan malah masing-masing, jangan dipaksakan, sesuai kemampuan aja. Dan kemudian dan adapun berbantah-bantah, maka itu mencela akan perkataan orang lain dengan menzahirkan kecederaan padanya, sama ada cedera pada lafaznya atau pada maknanya. Nah, ini berbantah-bantah. Berbantah-bantah ini bersabarilah. Ajar kita wahyu itu berhul pandir. Debatnya debat kusir tapinya. Debat debat kusir kalian lain debat debat kusir debat pandirin di luar gitu ada di forum berdebat supaya anak bakal kalahan dan anak
lah kan kayak ibaratnya tuh sederhananya bakal lahir bandir tadi. Ini berbantah-bantah maknanya. Ini salah satu sifat yang tercela, berbantah-bantah, berdebat. Apa maknanya berbantah-bantah ini? Yaitu mencela akan perkataan orang lain, artinya menyambati atau melemahkan pendirian orang lain dengan menzahirkan, dengan menampakkan kesalahan daripadanya. Sama ada kesalahannya pada lafaznya atau pada maknanya. Ini orang nang debatnya debat kusir karena mau kalah pandir jangan urat bulu untung ada bagian urat bulunya. Nah ini kada bagus kada baik ya bakal lahir pandir bebual ya. Sama pada saring kan apa bemamai besar bemamainya nih pandirnya kada kekaruan sama ada cedera pada lafaznya atau pada maknanya. Bermula yang membangkitkan atas berbantah-bantah itu dua perkara. Ada kalanya karena meninggikan diri dengan menzahirkan kelebihan dirinya, dan ada kalanya karena tabiat yang jahat yang suka menghinakan orang lain. Ini kenapa muncul apa namanya nih bahwal mandir? Biar pengarang kita menyebabkan terjadinya bahwal mandir itu ada dua perkara. Yang pertama karena hendak meninggikan diri, artinya menampakkan keistimewaan, kelebihan diri seorang. Artinya ini aku lebih baik, lebih mulia daripada ini lebih mulia supaya seorang dilihat orang lebih baik daripada orang lain. Ini kada bagus. Kada bagus. Lalu ada yang mahwal seorang nih, ada yang model kayak mendebat apa sarana jadi supaya seorang ini kada sopan dibantahnya pulang dicarinya kelemahan panggilan orang tadi bahwa jadinya seakan maka ya misalkan kita nongtokar dan yang dewasa nih ditakur oleh kakan-kakan sabujurnya kakan-kakan ini menakur bujur aja bang kayak aja atau bapak-bapaknya yang kenapa dia biasa bahayam itu hingga takbiratul ihram maka tangan kiri nang di atas ya. Kiri ini tangan kiri padahal kan bujur tangan kanan. Tangan kiri di atasnya. Jadi jar nang ditakur mentang seorang tatuha pada kanan Allah sarik kena muslimah anak ya. Tahu ya aku ya. Sarik kita dari takur. Nah ini sarik ditakur ini sebabnya kenapa seorang merasa sarik ditagur ini karena apa? Karena apa? Di antaranya karena merasa diri lebih bagus daripada orang lain. Nah ini karena ada kalanya karena meninggikan diri dengan menzahirkan akan kelebihan dirinya. Ini kada bagus. Mau orang sugih berkisah hartanya lalu menghinakan orang. Nah itu kada bagus. Kada bagus. Orang sugih isi harta banyak lalu menghinakan orang yang kada berharta, nah itu kan bagus. Tapi ada kalanya orang sugih itu diperintahkan lah. Ada kalanya orang sugih itu mengisahkan harta marga sebab karena perintah dari Allah. Orang sugih itu boleh mengisahkan hartanya. Boleh mengisahkan hartanya asal jangan menghinakan orang lain. Itu asalnya. Jadi orang sugih namanya banyak berisi harta itu boleh berkisah, bahkan disuruh oleh Allah untuk mengisahkan hartanya dengan catatan kada menghina ke orang lain. Hanya diperintah orang yang berisi harta, berisi duit banyak tuh boleh diperintahkan untuk berkisah ke orang lain. Tujuannya supaya apa geram? Tujuannya supaya orang lain orang lain yang kurang mampu datang lawannya, merapat lawannya, supaya orang yang miskin ini tahu bahwa sugih bedanya ke situ, bedanya bebarak minta, maka perintah Allah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits kan orang sugih itu boleh berkisah dengan orang lain dengan catatan bila ada orang miskin atau orang minta sumbangan lalunya jangan ditolak.
Tulisannya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Perintah Allah tuh bilanya dapat nikmat, harta banyak, kisahkan ya Tuhan, kisahkan. Cuman wa ammasa ila falatanhar. Cuman syaratnya di ayat sebelumnya wa ammasa ila falatanhar. Bila ada orang yang minta bantuan, jangan dikecewakan. Nah, itu ini kisah orang yang sugih. Sugih boleh bagi harta bahkan disuruh wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Cuma tujuannya tadi bila ada orang yang minta bantuan, orang miskin yang kada mampu dibantu, jangan berkisah aja. Dan ada kalanya karena tabiat yang jahat yang suka menghinakan orang lain. Dan yang kedua sebab daripada bahwa tadi karena memang tujuannya kada bagus, karena punya tabiat yang kada baik, karena katujuh menyambati orang, mau menghinakan orang lain. Dasar tabiatnya sudah katujuh memulia keaiban orang, katujuh menghina orang lain. Maka berbantah-bantah itu ini membuatkan ia akan dua perkara yang sangat keji. Yang keji ini bahkan yang wajib atas engkau bahwa engkau membenarkan akan barang yang engkau dengar daripada perkataan yang sebenar, dan bahwa engkau diam daripada barang yang engkau dengar daripada perkataan yang salah, melainkan apabila ada menyebut faidah yang bangsa agama, maka menyebut engkau akan dia dengan lemah lembut. Jadi amun pandiran orang itu bujur seorang, ya kisahnya kayak ini. Amun pandiran orang bujur, namanya kita ada takwal ada salah ada kesalahpahaman lah dengan orang tuh. Ujar kita harusnya kayak ini, ujar orang kadang jangan gitu. Nah, takwal pelanggarannya tuh. Nah, cuman menyikapi kalau dari arah kita, maka kita menyikapinya kayak apa? Bila ampun orang bujur, kita harus bakalah gitu. Bila ampun orang bujur, pendapat orang yang bujur, ambil pendapat orang tadi kita nambah kalah. Itu harusnya dari sisi apa artinya dari sisi ilmu agamanya nih, dari sisi tasawufnya nih. Pendapat orang ambil, kita nambah kalah karena kita sadar kalau kita ini yang salah. Jangan mengarasi yang salah. Jangan mengarasi pendapat kita jangan mengarasi pendapat kita padahal pendapat kita ini salah. Ambil pendapat orang selama pendapat orang itu tadi jujur. Nah, amunnya pendapat kita bang bujur ya Pak orang yang salah. Nah, maka caranya adalah cara penyampaian. Maka cara menyampaikannya ke orang lain tadi jangan pakai kekerasan. Jangan bawa kekerasan itu dalam artian kita kasih pengertian bagaimana, kita kasih pemahaman bagaimana supaya orang ini kau menerima dengan lapang hati, dan jangan bawa kekerasan supaya ia sadar bahwa ini tak salah. Tak salah pendapat kita ini bujur. Nah, caranya tadi dengan lemah lembut, jangan pakai kekerasan. Itu juga kita menegur orang itu kadang-kadang sebenarnya ada ilmunya. Menegur orang itu ada ilmunya, ada caranya. Lamun tak salah tegur bisa bakalahi. Ada caranya. Lemah lembut. Nah, yang penting itu olah menegur itu dengan lemah lembut. Jangan di tangan orang banyak. Menegur kanak-kanak gitu juga. Menegur kanak-kanak itu lemah lembut. Menegurnya jangan di tangan orang banyak. Karena menegurnya kita bakal rasa di tangan orang banyak, karena mental akan-akan itu jadi menjadi apa rusak, tidak bagus. Caranya lemah lembut dan sebagainya. Menegurnya jangan tangan orang banyak. Namun hendak bakal hilang orang ayah coba hilang menegur orang tangan orang banyak. Kekerasan pulang pada betang parah lagi. Man taraka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tarakal birah wa huwa muhibbun bunya lahu baitun fi a'lal jannati, wa man taraka wa mubtilun bunya lahu baitun fi awqadil jannah. Artinya barang siapa nama meninggalkan ia akan berbantah-bantah pada ketika inya
berada di posisi yang benar, artinya pendapatnya bujur. Namanya kan akwal dan orang karas juga, orang karas, pendapat orang karas, misalnya apa dalilnya dibujur, lalu ini meninggalkan perdebatan tadi supaya apa? Supaya ada takwa orang menjaga persatuan, supaya pada bakalahi orang, maka dibuat biasanya rumah di surga, rumah pada setinggi-tinggi surga. Dan barang siapa meninggalkan akan dia pada ketika ia salah, hanya pendapatnya salah, hanya berdapatnya menyadari bahwa pendapatnya salah, lalu dia meninggalkan apa yang berdebat, maka dibuatkan biasanya rumah di pada keliling surga. Hanya sama-sama dibuatkan rumah di surga. Ini yang bagus. Jadi perdebatan itu, berbantah-bantah itu, walaupun kita bujur harus kita tinggalkan, harus ditinggalkan. Apalagi orang posisi kita salah, keras pulang pendapat kita, itu luar dari bidangnya. Bermula yang demikian itu karena meninggalkan berbantah-bantah atas yang sebenar itu lebih sukar. Bermula yang demikian itu meninggalkan berbantah-bantah atas yang sebenar itu lebih sukar. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, la yastaqbilul 'abdu haqiqatal iman hatta yada'al mirah wa huwa muhik. Tiada menyempurnakan oleh hamba itu akan sebenar beriman, dia meninggalkan, ia akan berbantah-bantah pada ketika ini itu berada di posisi yang benar. Maksudnya itu meninggalkan berdebat, ya, maksudnya itu tidak akan sempurna iman seseorang, tidak akan sampai kepada hakikat iman seseorang masih katuju berbantah-bantah, masih katuju berbual-bandir, kecuali orang tersebut meninggalkan perdebatan walaupun ia berada di posisi yang benar. Ya, misalkan kita menasihati orang, masalah orang maksiat atau pada sudah, jangan dikarasi. Yang penting nasihatnya jalan, sudah nasihatnya disampaikan, bujurnya disampaikan. Masalah orang mendengar atau ada itu jangan dikarasi. Kayak di masyarakat, bawahnya kita sudah menasihati baik-baik, orang mendengar atau ada, itu urusan orang, sudah ada urusan kita. Hanya nahi mungkarnya dan selesai gitu. Adapun melawak atau seloroh, maka berlebih-lebihan padanya membanyakkan, ia akan tertawa-tawa dan mematikan ia akan hati dan menyebabkan ia akan dendam dan menghilangkan keadaan ditakuti. Sesungguhnya telah bersabda Rasulullah SAW, la tumari akhaka wa la tumazihku. Artinya jangan membantahi engkau akan saudara engkau, dan jangan engkau melawak dan berseloroh dengannya. Sabda Nabi Muhammad SAW, innar rajula la yatakallamu bil kalimati yudhika biha julasa'ahu wa yahwi biha ab'ada minas surya. Artinya bahwasanya seorang laki-laki sesungguhnya berkata-kata ia dengan satu perkataan, namun menjadikan ia dengan dia tertawa-tawa. Sekalian tertawa-tawa, siapa yang tertawa-tawa? Enam kekawanannya seperdukan sertanya dengannya, maka jatuh ia dengan sebabnya lebih jauh daripada bintang Kartika. Ini maksudnya lah baluluco. Yang dicela di sini itu baluluco, humor yang menyinggung atau maulah orang lain bisa sakit hati. Jadi sebetulnya baluluco itu boleh saja menghibur orang itu, bahkan dijadikan menghibur orang itu malah jadi ibadah sebetulnya. Cuman yang dilarang di sini adalah baluluco
nang mengarah kepada menyambati aib orang lain sebelumnya atau aib batin. Nang ditawakan itu aib orang yang ditawakan, kecelaan orang nang ditawakan, bukan nang dilarang itu umurnya bukan, tapi nang dilarang itu adalah ketika berlelucon, tapi leluconnya itu nang dijadikan bahan leluconnya itu adalah keaiban orang, kecelaan orang, baik nang celaknya, baik nang kekurangannya seperti kekurangan fisik umpamanya atau kekurangan lainnya dijadikan lelucon. Itu tidak boleh dijadikan lelucon, dijadikan bahan didikan. Nah, ini masuk kategori nang kayak ini ngarannya membuli, bullying. Nah, itu kada bagus kan? Apalagi kalau dijadikan bahan lelucon ini adalah karena anak-anak ini mentalnya masih lemah dan perlu bimbingan orang tua. Jangan sampai kekanakan nang dibully. Kalau kekanakan nang dibully, mentalnya itu bisa rusak. Mental rusak bisa sebab mental kekanakan rusak, ya sampai namun sudah tua bisa bunuh diri, kira-kira bisa ketimang. Kekanakannya jadi macal itu karena tersebut, karena ini dibully bisa berarti macam-macam. Itu penyebabnya mentalnya, ya itu karena sebab itu menjadi sebab apa mental rusak ini. Kekanakan kasihan kedaranya karena tidak lawa-lawa dibully terus itu bisa menyebabkan bisa bunuh diri, bisa nakal kekanakan. Itu sebabnya karena dia dijadikan kekurangan dijadikan lelucon. Kekurangannya dijadikan lelucon, bully, karena nyawa ini itu bullying. Jangan kan? Jadi melawak atau selorong yang berlebih-lebihan. Ini maksudnya keluar berlucu tapi melanggar agama, melanggar hukum agama. Melanggar hukum agama ini maksudnya itu berlucu maulah orang lain sakit hati, maulah orang lain tersinggung. Itu kan berlucu lagi ngarannya, tapi menyambat aib orang. Kada boleh. Namun yang masih berlucu biasa, kada menyinggung atau membongkar aib orang, itu kan masalah, bahkan bisa menjadi ibadah. Kenapa? Sebab karena itu memasukkan kegembiraan ke hati orang lain. Sedangkan memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang lain itu tak masuk ibadah. Alhamdulillah, waktu Isya sudah sampai. Belum minta maaf, halal minta ridho, hanya ini bisa disampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan kajian kitab Penawar Baginda ini di minggu yang mendatang. Mudah-mudahan sehat keadaan, kita mendapatkan ampunan daripada Allah Taala. Kita segala urusan kita dimudahkan oleh Allah dan kita mendapatkan rezeki yang halal. Mudah-mudahan kita selamatan dunia wal akhirat.